Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan was sihah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perjalanan manusia akan menempuh 4 macam alam. Yang pertama ada namanya alam arwah, di mana alam arwah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon-calon manusia, yaitu roh-roh ini. Kumpul semua roh di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dan kesaksian, alastu birabbikum, apakah aku ini sebagai Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Kemudian yang kedua ada namanya alam rahim. Alam rahim ini yang mana bekal, cikal daripada manusia. Di dalam rahim itu nutfah atau air mani selama 40 hari di dalam rahim seorang ibu. Nutfah itu 40 hari berada di sana, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah. Segumpal darah ini lamanya selama 40 hari, kemudian menjadi lagi mudghah atau segumpal daging. Kemudian ditiupkanlah daripada roh ini tadi ke jasad daripada bayi itu, sehingga umur 6 bulan sampai 9 bulan sudah hidup secara normal di dalam rahim atau kandungan daripada seorang ibu. 9 bulan 9 hari lahirlah daripada bayi ini, yang mana lahir bayi ini sudah berada di alam yang ketiga, yaitu adalah alam dunia seperti kita sekarang ini. Di alam dunia ini memerlukan proses yang panjang. Bayi, setelah bayi terus menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, dan setelah tua nantinya akan mati. Dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ujian, dan Allah berikan kepada kita di dalam dunia ini daripada ujian itu ada daripada kesenangan. Di alam dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu tidak akan bisa kecuali dengan ilmu. Syarat mutlak untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah adalah kuncinya ilmu.
Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melainkan dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu kita tahu mana perintah Allah sehingga kita laksanakan, mana larangan Allah kita jauhi. Sulit rasanya kalau tanpa ilmu untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup dan mati ini sebagai ujian bagi kita. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Alam semesta, dunia kita tempati ini adalah tempat daripada ujian. Sulit ini merupakan ujian. Kesenangan pun merupakan daripada ujian. Oleh karena itu, senantiasa kita memerlukan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kata para ulama tasawuf, kita senantiasa memerlukan kesabaran. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu nikmat yang luar biasa, ini merupakan memerlukan kesabaran bagi kita. Diberikannya harta yang banyak, diberikannya daripada pangkat jabatan, diberikannya daripada kesehatan, ini merupakan nikmat yang kita senangi, yang kita ingini. Ini pun memerlukan daripada kesabaran. Karena kata para sahabat, kami ketika diuji dengan kemiskinan, kami mampu bersabar. Ketika diuji dengan kekayaan, banyak daripada kami tidak mampu bersabar. Kenapa? Karena ketika orang dalam keadaan tidak punya harta, lahan untuk maksiat ini lebih kecil bagi mereka ketimbang daripada orang yang diberikan yang banyak daripada hartanya. Mau kemana saja pun dia mau berangkat. Apapun yang ingin dibelinya bisa dibelinya karena banyaknya uang yang dimilikinya. Jadi sabar terhadap harta, sabar terhadap sesuatu yang kita ingini, ini lebih sulit daripada sabar kepada sesuatu yang tidak kita ingini. Oleh karena itu kita memerlukan kesabaran di dalam hal-hal yang seperti ini. Banyak orang ketika diberikan harta yang berlimpah, mereka tidak bisa sabar. Mereka menggunakannya di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pangkat jabatan, mereka tidak sabar. Mereka menggunakan pangkat jabatan itu untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu daripada kesabaran. Kemudian hal-hal yang tidak kita inginkan pun, ini pun kita diperintahkan untuk bersabar. Di antaranya ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, nafsu kita tidak senang kepada ibadah. Nah, ini pun kita diperintahkan untuk melaksanakan daripada kesabaran dalam hal ini. Kesabaran dalam melaksanakan ibadah ini terbagi 3. Yang pertama, sabar sebelum melaksanakan ibadah. Maksudnya apa? Sabar sebelum melaksanakan ibadah artinya niat yang bagus sebelum kita melaksanakan ibadah. Kita hadir di majelis ilmu, niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, menjunjung perintah Rasulullah, dan akan mengamalkan ilmu kita. Kita mau baca Al-Quran, niatnya niat dengan niat yang bagus, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi larangan Allah dengan kita bertadabur kepada Al-Quran tersebut. Ini namanya sabar sebelum melaksanakan ibadah. Kemudian ada lagi sabar ketika melaksanakan ibadah itu. Ketika kita baca Al-Quran, memerlukan kesabaran kita. Kita harus sesuai dengan aturannya membaca Al-Quran, panjang pendeknya sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau kita baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, berarti kita sabar dalam ibadah baca Quran ini. Belajar ilmu tajwid
memang fardu kifayah hukumnya. Tetapi membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain pakai tajwid. Yang ketiga, sabar setelah ibadah. Setelah kita melaksanakan ibadah, perlu kita kesabaran. Sabar kita tidak senang menceritakan ibadah-ibadah kita, karena berapa banyak orang yang sudah ibadahnya bagus, akhirnya dia menceritakan ibadah-ibadahnya dengan atas dasar riya mereka, sum'ah mereka, akhirnya menghilangkan daripada nilai pahala mereka. Memerlukan kesabaran sesuatu yang tidak kita inginkan oleh nafsu. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlulah kita dalam kehidupan ini, susah, sedih, ini merupakan adalah daripada perjalanan hidup kita. Sebagai diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan kita sabar, memerlukan kita syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Terkadang kita merasa sedih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita ada lagi orang yang lebih sakit, lebih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alam semesta, dunia yang kita tempati ini sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikannya nikmat itu pun ujian kepada kita untuk mensyukurinya. Diberikannya sesuatu yang tidak menyenangkan hati, itu pun merupakan ujian kepada kita untuk bersabar. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang keempat yang akan kita tempati itu adalah daripada alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam kubur yang kita akan sendiri nantinya di alam barzakh ini. Alam kubur ini merupakan daripada permulaan daripada alam akhirat. Jikalau seseorang itu selamat di alam kubur, dia akan selamat nantinya di alam-alam berikutnya. Tapi kalau mereka tidak selamat di alam kubur, di alam berikutnya lebih sulit. Alam kubur wajib kita yakini adanya soalul qabri, pertanyaan dalam kubur. Akan ditanya nantinya di alam kubur. Pertanyaan alam kubur itu terjadi setelah pulangnya manusia daripada kubur. Setelah mereka antar daripada mayat ini ke kubur, setelah dimasukkan ke liang lahat, dikubur, setelah pulang, ini datanglah dua orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Munkar dan Nakir, untuk menanya orang yang ada di alam kubur ini. Setiap manusia akan ditanya, sekalipun mereka tubuh-tubuh mereka terpotong-potong, atau orang yang meninggal dunia dimakan oleh hewan buas, ini pun mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya oleh Munkar dan Nakir nantinya di alam kubur. Yang ditanya tentang akidah-akidah, tentang keyakinan-keyakinan. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa ma imamuka, apa ikutan engkau? Wa ma iktikaduka, apa iktikad engkau? Ini pertanyaan mengenai akidah-akidah. Ada yang ditanya oleh malaikat seluruh akidah, ada ditanya sebagian daripada akidah.
Bagi orang yang ketika meninggal dunia mereka husnul khatimah, mereka meninggal dalam keadaan beriman, mereka akan bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ini. Sekalipun ketika mereka hidup di dunia mereka tidak hafal jawaban itu, mereka akan bisa menjawab daripada pertanyaan munkar dan nakir itu. Bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ini. Ketika mereka ditanya man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Mereka menjawab la adri, aku tidak tahu. Maka mereka disiksa, dipukul oleh malaikat dengan tongkat yang namanya mirzabah. Mirzabah ini luar biasa pemirsa. Mirzabah ini seandainya seluruh dunia, manusia seluruh dunia ini kumpul untuk mengangkat tongkat besi daripada malaikat yang dinamakan mirzabah itu, niscaya kita tidak mampu untuk daripada mengangkatnya. Saking besarnya, saking beratnya itu daripada tongkat besi malaikat untuk menyiksa orang di kubur tersebut. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak akan bisa menjawab daripada pertanyaan munkar dan nakir ini. Seluruh manusia akan ditanya, kecuali ada beberapa hal, ada beberapa golongan yang tidak ditanya nantinya di alam kubur. Di antaranya adalah para nabi, mereka tidak ditanya di alam kubur. Orang-orang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mati syahid, mereka tidak ditanya di alam kubur. Kemudian siapa lagi yang tidak ditanya di alam kubur itu adalah orang yang mengamalkan, yang senantiasa membaca suratul muluk atau surah tabarak fi kulli lailatin, tiap-tiap malam, wa suratus sajdah dan surah as-sajdah. Orang yang mengamalkan surah as-sajdah mereka tidak ditanya nantinya di alam kubur. Kemudian siapa lagi yang tidak ditanya di alam kubur adalah orang-orang yang mana mereka meninggal dunia dalam keadaan di malam atau di hari Jumat. Siapa lagi mereka yang tidak ditanya di alam kubur adalah orang-orang yang mereka membaca daripada suratul ikhlas atau qul huwallahu ahad sebanyak 40 kali. Suatu riwayat mengatakan 100 kali dalam sakitnya. Ketika dia sakit, dia baca itu daripada suratul ikhlas. Satu riwayat mengatakan 40, ada yang mengatakan 100 kali. Semasa sakitnya dia mampu membaca 40 kali atau 100 kali, dan sakitnya itu membawa kepada kematian, maka orang ini tidak ditanya nantinya di alam kubur. Orang yang tidak ditanya di alam kubur ini merupakan alamat atau tanda bahwasanya mereka akan selamat. Wajib kita yakini adanya nikmatul qabr, nikmat kubur, dan ada juga namanya iqab, adanya siksa kubur. Orang-orang yang mendapatkan daripada nikmat kubur, kubur mereka dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tembuskan ke kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, bau-bauan daripada surga. Mereka dihamparkan permadani, mereka nyaman di sana, dan amal ibadah ini menjadi teman mereka. Dan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, mereka mendapatkan siksa di alam kubur. Mereka dijepit oleh kubur, bahkan tulang rusuk mereka terperosok seperti ini kata Rasulullah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah kirim ke kubur mereka daripada api setiap pagi dan sore. Dikirimlah kepada mereka malaikat yang buta dan tuli, senantiasa menyiksa daripada orang yang dikubur ketika matinya tidak beriman. Allah kirim daripada ular lagi ke dalam kuburnya
Allah kirim daripada ular yang berbisa ke kuburnya untuk daripada menyiksa daripada orang yang di alam kubur tersebut. Oleh karena itu kita selamatkan diri kita di alam kubur dengan diantaranya membaca suratul muluk pada tiap malam, surah Sajadah dan yang lainnya. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh atau alam akhirat, termasuk daripada bagian daripada alam akhirat itu adalah daripada setelah nantinya kita kiamat, dikiamatkan alam semesta ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila digoncang alam semesta ini dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mengeluarkan segala isinya. Ini terjadilah daripada hari kiamat. Setelah kiamat terjadi, maka dibangkitlah daripada kita daripada alam kubur. Dibangkit kemana? Untuk menuju daripada padang mahsyar. Menuju kita padang mahsyar, ini keadaannya berbeda-beda pemirsa. Ada mereka dengan berkendaraan menuju padang mahsyar. Ada yang mereka dengan jalan kaki. Ada yang mereka berjalan dengan daripada sangat sulit mereka melangkah. Menujulah kita ke padang mahsyar, yang mana padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Panasnya luar biasa mahsyar. Didekatkan matahari ke ubun-ubun kita. Sangat dekat. Sangat dekat. Sehingga panasnya luar biasa. Tidak hanya di atas panas, yang kita pijak pun panas. Ini dahsyatnya daripada huru-hara padang mahsyar tersebut. Lama kita di sana, 40 tahun di padang mahsyar menunggu daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan daripada pertolongannya para nabi-nabi. Di antaranya yang sangat kita harapkan syafaatnya adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah padang mahsyar, masuk kita kepada alam atau tempat yang dinamakan dengan hisab. Dihisab kita, diproses daripada buku catatan kita, diproses. Berapa tahun kita hidup di alam dunia, dari akil balik sampai meninggal dunia. Dihisab amal-amal ibadah kita. Diteliti amal-amal ibadah kita. Amal ibadah yang tidak ikhlas dihilangkan. Yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nampak nantinya pahalanya. Dihisab. Ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berat. Ada yang dihisab dengan hisab yasira, hisab yang ringan atau hisab yang mudah. Setelah proses hisab, amal-amal yang ikhlas karena Allah taala, inilah yang ada nilai pahalanya. Nah, setelah itu masuklah kepada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Sebelah kanan diletakkan daripada pahala, sebelah kiri diletakkan daripada dosa. Ditimbang. Proses timbang ini kita lihat gugupnya kita luar biasa. Apakah kita sebagai orang yang sa'idun, orang yang selamat, atau orang yang na'udzubillahi min dzalik. Kita lihat timbang daripada pahala kita, dosa-dosa kita. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat,
dimasukkanlah ia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ditimbang amalnya, pahalanya ringan, pahalanya sedikit, dosanya yang lebih banyak, fa ummuhu hawiyah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Setelah kita timbang amal, maka kita akan lewat di sirat atau namanya titian siratal mustaqim. Lebih halus daripada rambut di belah 7, lebih tajam daripada pisau. Panjangnya 500 tahun naik, 500 tahun perjalanan datar, 500 tahun perjalanan turun. Jauh luar biasa. Ini yang akan kita lewati. Di bawahnya neraka jahanam. Bagi mereka yang terpeleset lewat di sirat ini, maka jatuhlah dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah sirat, di seberangnya ada surga. Bagi yang selamat, ini dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Bagi yang tidak selamat, dimasukkanlah ia ke dalam nerakanya. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dijanjikan, disediakan surga untuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dikompletkan nikmat daripada 100%. 100% nikmat di alam semesta ini. Hanya satu daripada nikmat. Allah punya 100 macam nikmat. Yang diturunkan ke alam semesta ini cuma satu. Kita bisa bernapas, kita bisa tidur, kita bisa makan, minum. Ini dari bagian daripada satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kita di dalam surga dikompletkan nikmat itu menjadi 100% full nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surga itu senantiasa nikmat, kenyamanan, kedamaian, keademan, inilah yang kita rasakan. Tidak ada lagi di surga itu merasakan daripada kesusahan. Tidak ada lagi di surga itu mendapatkan penyakit. Tidak ada lagi di surga itu asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan virus corona pun tidak ada. Karena ini adalah daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah perjalanan manusia dari alam roh kemudian menuju alam rahim, setelah alam rahim alam dunia yang kita berada sekarang ini, kemudian akan masuk nantinya ke alam kubur atau alam barzakh, dan setelah alam barzakh masuk kepada namanya alam akhirat nantinya. Inilah perjalanan kita. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akhirat itu khairun, lebih baik bagi kita. Akhiratlah yang kita nantikan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi pemirsa pelita hati, jadikanlah diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan daripada ilmu-ilmu kita untuk menyokong, mendukung daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemarkanlah diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Gemarkanlah diri kita untuk senantiasa hadir di majelis zikir, majelis pengajian-pengajian. Kemudian kita ajak juga anak-anak kita, istri-istri kita untuk daripada hadir di majelis ilmu. Karena hidupnya kita, hidupnya agama kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Dekatnya kita dengan para ulama, dekatnya kita dengan orang-orang soleh. Karena laulal ulama lahalakan nas. Jikalau tidak ada ulama, niscaya hancurlah daripada manusia ini. Pemirsa pelita hati TV Tabalong yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah kita pada kesempatan kali ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi ulun pribadi dan bagi pemirsa sekaliannya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.